Yuni, tadi... Yuni. Yuni, keluarga Sender, aku sudah mewakilimu. Besok keluarga Sender akan berkumpul. Gak akan ada yang membicarakanmu. Proyek grup Sender itu, bagaimana hasilnya? Kakek, maafkan aku. Sudah membuat kakek kecewa. Yuni belum berhasil mendapatkan tanah itu. Mengecewakan. Yuni, apa kau tahu kesalahanmu? Kakek, tanah itu bernilai 150 juta. Gak mungkin kan cuma ditawar 70 juta. Aku paham kemampuanku terbatas, tapi aku sudah berusaha. Aku gak tahu kesalahanku di mana. Jangan pura-pura polos. Yuni, tadi malam orang yang buat Pamiko terluka. Yoga kan? Tadi malam Zion juga membawaku untuk membahas kontrak dengan Pamiko. Kamu datang setelahnya. Pertama kamu buat suasana hati Pamiko hancur. Lalu kamu membiarkan Yoga memukul Pamiko. Itu benar-benar menghancurkan keluarga Sen kita dan kerjasama dengan grup Sander. Yura, kamu di sini buat suasana makin panas mengada-ngada cerita. Itu nggak perlu. Hei, kau nggak bisa ngomong gitu. Tadi malam, Yoga menendang Pak Miko sekali dan membuatnya langsung berdarah. Aku melihatnya. Yoga, dia bukan orang yang seperti itu. Cukup! Kau nggak pernah belajar mengakui kesalahan ya? Bukan begitu, kakek. Cepat telepon Kakek. sekarang. Panggil Yoga untuk menghadapinya. Gak usah repot-repot. Aku Yoga sudah datang. Kamu berani sekali untuk datang. Kenapa aku harus takut? Yoga, yang terjadi semalam Jangan khawatir. masih saja sempat berpura-pura di sini. Yoga, tadi malam kamu memukul Pamiko. Itu benar-benar merusak kerjasama kita. Ini bukan cuma tanah yang kita nggak dapat, tapi kita juga harus menghadapi grup Sander yang akan balas dendam ke kita. Apa kamu sanggup menanggungnya? Kakek, ini masalah serius. Kalau grup Sender marah, bahkan aku, keluarga Jin dari Suwon, nggak akan bisa menghadapinya. Ya itu cuma bikin masalah saja. Yoga, apa masih ada yang ingin kau katakan? Soal Miko aku memang turun tangan. Karena dia menyiram Yuni. Harusnya dia dihajar. Yoga, gimana kalau... Membatalkan kerjasama, menyimpan dendam ke keluarga Shen. Grup Sender belum punya keberanian sebesar itu. Kakek, dengar itu. Dia nggak cuma memukul Tuan Sander, bahkan meremehkan grup Sander juga. Kurang ajar. Pengawal, tangkap dia dan pukul dengan tongkat 100 kali. Bawa dia ke grup Sender untuk minta maaf. Kakek, Ketua grup Sender sudah datang. Ketua grup Sender? kakek, grup Sander. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban. Ini semua gara-gara kalian. Kakek, Ketua grup Sander sudah tiba. Bersiaplah menerima nasibmu. Yoga, aku kan sudah memperingatkanmu tentang latar belakang grup Sander. Kenapa kamu masih memukul Miko? Apa kamu tahu akibatnya sangat parah? Aku tahu, tapi aku sudah bilang kan, kalau aku nggak akan membuatmu menderita lagi. Kalau Miko berani menyiramu, maka keluarga Sender harus membayarnya. Tapi kamu akan mati. Keluarga Sander nggak akan melepaskanmu. Kakek juga nggak akan mungkin. Yoga, di sana ada pintu samping. Cepat kamu keluar. Tinggalkan dulu tempat ini. Aku itu bagian dari keluarga Sen. Kakek nggak akan tega, benar kan? Mereka masih berhutang kontrak dan maaf padamu. Kalau mereka nggak mengantarnya, aku nggak akan pergi. Kamu, ayo cepat pergi. Pak William, saya kepala keluarga Shen, Lanji. Saya nggak menyangka Anda akan datang hari ini. Jadi mohon maaf kalau penyambutannya kurang. Pak Miko, kami benar-benar minta maaf. Tadi malam kami nggak menduga orang yang nggak tahu diri itu. Diam! Pak Miko, kenapa Anda tiba-tiba memukul saya? Nona, aku memukulmu. Miko, hari ini aku nggak mau balas dendam. Cepat pergi. Kakek, Pak Miko sepertinya marah sekali. Bahkan Yura sampai dipukul. Aku takut hubungan keluarga Shen dan keluarga Sander akan berakhir tidak baik. Yoga, dia benar-benar mengacaukan semuanya. Pak William, saya ini sudah tua, jadi gak mampu mengaturnya. Keluarga kami sedang kena sial, dan orang itu telah menyinggung Pak Miko. Aku akan membawanya pergi dan memukulnya sekarang, lalu mengusirnya dari keluarga ini. Tolong jangan salahkan saya. Grup Sender diperintahkan untuk menyerahkan kontrak. Pak William, kalian berdua
Ini. Ini Ini adalah perjanjian pengalihan lahan dari grup sender. Sepetak tanah yang Anda sukai, Nona. Grup sender bersedia mengalihkannya secara cuma-cuma. Lelucon macam apa ini? Itu senilai 150 juta. Selain itu, perjanjian dengan grup sender beserta kontrak senilai 10 miliar juga disertakan. Semoga Nona Yuni menyukainya. kontrak 1 miliar dikasih untuk saya. Karena ini diberikan Pak William, kau harus menerimanya. Enggak, itu nggak boleh. Dia Yuni, istri seorang narapidana. Jadi apa hak dia? Tutup mulutmu. Nona Yuni, tadi malam saya melakukan hal bodoh. Tolong maafkan saya. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak berharap Anda memaafkannya, tapi saya ingin menebus dosa-dosa saya. Saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Nona Yuni, maafkan saya. Kalau Nona Yuni membutuhkan sesuatu, katakan saja. Grup sender akan membantu semaksimal mungkin. Nona Yuni, kalau Anda punya permintaan, katakan saja. Grup sender akan berusaha memenuhinya. Kali ini Yuni, mereka meminta maaf padamu. Meminta ampunanmu. Jadi jangan khawatir. Dan katakan apapun yang kau mau. Karena mereka sudah meminta maaf. Itu saja, sudahlah. Sudah? Iya, ini bukan masalah besar. Lagi pula, ketua keluarga Sander datang dengan membawa kontrak dan kerjasama. Jadi nggak perlu diperbesar lagi. Ini, Pak William. Kau nggak dengar Yuni bilang apa? Nona Yuni, terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda. Pak William, Anda terlalu sungkan. Nona Yuni, Anda pantas mendapatkan semua perlakuan ini. Dan kalau di masa depan Anda membutuhkan sesuatu, silakan hubungi kami. Grup sender akan membantu sebisa mungkin. Hari ini, kami nggak akan mengganggu lagi. Baik. Pak William, Anda... Tuan Shen, saya pamit. Kami pamit. Lahan yang digunakan untuk perluasan sudah didapat Yuni dengan cuma-cuma. Bahkan, dia mendapat satu kontrak miliaran rupiah. Kakek Shen, sekarang saatnya kau menepati janjimu. Biarkan Yuni menjadi manajer umum. Nggak boleh. Nggak boleh kakek, aku nggak terima. Tadi malam, Yunilah yang membuat Pak Miko marah. Dia yang menyuruh Yoga memukul Pak Miko. Kenapa hari ini keluarga Sander datang untuk meminta maaf? Kenapa keluarga Sander kasih dia lahan dan kontrak cuma-cuma? Iya, Kek. Keluarga Sander selama ini terkesan angkuh. Nggak ada alasan mereka melakukan ini. Apalagi kontrak kerjasama itu. Aku rasa ini nggak sesederhana itu. Maksudmu, kontrak dan kerjasama dari mereka punya motif yang nggak murni dan terselubung. Kalau nggak, keluarga Sander adalah keluarga terkemuka di Provinsi Jiang dan didukung oleh Kevin yang kekayaannya luar biasa. Jadi mana mungkin keluarga Shen jadi target mereka? Yoga, jangan menunjukkan sikap berlebihan di sini. Sudahlah. Bagaimanapun juga, kali ini Yuni membawa keuntungan besar bagi keluarga Shen. Seenggaknya dia punya kontribusi. Tapi kontrak dan kerjasama dari grup sender, tujuannya masih belum jelas. Kita jangan buru-buru menandatanganinya. Mulai hari ini, posisi Yuni di perusahaan naik 3 tingkat dan gajinya 2 kali lipat. Untuk posisi manajer umum itu nanti saja. Kita bicarakan setelah tanda tangan kontrak. Tapi ini Gak ada tapi-tapi. Kini keluarga Shen masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Yura, pesta pertunangan dan Zion kapan dilangsungkan? Itu 3 hari lagi kakek. Tepat hari jadinya pernikahan Yuni. Aku dan Zion, kami akan bertunangan pada hari itu. Yura, maksudmu apa? Dulu keluargamu menjadikan Yoga sebagai menantu, membuat keluarga Sen kehilangan muka. Setiap kali hari ulang tahun pernikahan kalian, keluarga Sen selalu jadi bahan lelucon. Sedangkan aku ingin sekali mengubah situasi ini. Kakek, 3 hari lagi aku akan mengadakan upacara pertunangan yang megah agar keluarga Sen tak kehilangan muka lagi. Tunggu sampai kita bertunangan. Hari itu nggak lagi menjadi aib bagi keluarga Sen, tapi menjadi kebanggaan dan kehormatan. Bagus sekali. Bisa tidaknya kehormatan keluarga Sen kembali, itu tergantung padamu. Kakek, tenang saja. Aku nggak seperti Yuni. Aku nggak akan mengecewakan kakek. Kakek jangan khawatir, aku pasti akan mengurus hal ini. Kamu... itu keterlaluan. Kau sengaja memilih tanggal itu hanya untuk pamer pada Yuni dan menghinanya. Oh,
Kamu jangan menyalahkanku, Yoga. Dulu yang membuat keluarga Sen jadi bahan tertawan itu kamu. Dan yang membuat Yuni kehilangan muka, itu juga kamu. Aku bakal kasih kompensasi ke Yuni. 3 hari lagi, seluruh kehormatan dan kemegahan akan jadi milik Yuni, bukan milik. Perkataanmu sungguh berlebihan. Gak sadar diri kau ya. Semoga kalian gak menyesal jadi bayangan Yuni. Jangan menyesal. Menyesal menjadi bayangan? Apalagi yang bisa membuatku menyesal? Apa dengan mulutmu itu, hah? Lihat saja nanti. Ayo pergi. Tunggu saja, lihat nanti. Yoga, kamu dan keluarga Sander. 3 hari lagi, kau akan tahu. 3 hari lagi. Yoga, apa yang kamu katakan ke Yura itu sebenarnya cuma untuk mengungkapkan emosi sesaat. Tidak. Yuni, aku berhutang pernikahan yang megah padamu dulu. Aku janji, dalam 3 hari, aku akan menebus semua penyesalanku pada hari itu. Kalau itu benar, akan sangat luar biasa. Sampaikan pada Kevin, 3 hari lagi, aku ingin dia fokus ke keluarga Sen. Tutup jalan di kota Suwon. Siapkan kembang api terbaik. Nanti malam, aku akan menggunakannya menerangi seluruh kota Suwon sebagai hadiah untuk Yuni. Baik. Aku ingat, di kota Suwon ada bank pertama hitam kan? Iya, itu bagian dari grup emas hitam yang didirikan khusus untuk Anda sebagai cabangnya. Tapi Anda belum pernah mengunjunginya. Pas sekali. Ambil kartu hitamku dan aku akan segera ke Baik. sana. Bank kita memang didirikan oleh konglomerat top dunia. Iya, di seluruh Tarnis cuma ada 3 cabang bank hitam. 1 di pusat Dijing, 1 di pusat kota, dan 1 lagi di Suwon kita ini. Tapi di sini padahal cuma kota kecil kelas 3. Katanya, waktu bank ini pertama kali didirikan cuma untuk melayani 1 orang. Waktu itu, grup emas hitam mendirikan bank ini cuma untuk melayani 1 orang. Bank ini akhirnya didirikan cuma untuk melayani 1 orang. Iya. Hal itu membuat grup emas hitam memperlakukannya di atas segalanya. Pasti orang itu orang besar yang berdiri di atas segalanya. Kalau aku bisa ketemu dengannya dan melayaninya, betapa terhormatnya itu. Halo, permisi. Untuk tarik tunai, apa perlu mendaftar? Halo? Apa perlu mendaftar? Keluar belok kiri dan jalanlah selama 300 meter. Di sana ada ATM Bank Pertanian. Silakan pergi ke sana dan mendaftar. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini itu bank hitam. Bank ini cuma melayani kalangan elit, tidak melayani orang miskin atau orang desa. Permisi Pak, apa Anda ingin menarik uang? Saya bisa mengantar Anda untuk mendaftar. Ayo pergi. Silakan ikuti saya. Penampilannya sama sekali nggak menarik. Secara keseluruhan penampilannya tidak lebih dari 500.000. Bahkan orang miskin pun juga dilayani. Cih. Pak Chandra, Pak Chandra, Anda sudah sampai. Aku sedang terburu-buru. Aku ingin menarik sedikit uang tunai. Baik, saya akan segera mengatur untuk Anda. Minggir kamu. Kak Sinta, tuan ini mau menarik uang. Kamu nggak dengar Pak Chandra bilang beliau sedang buru-buru? Sudah, kamu minggir saja. Padahal jelas-jelas tuan ini datang duluan. Kalau dia duluan lalu kenapa? Karena dia kaya dan status tinggi. Pak Chandra adalah nasabah tetap di sini, seorang eksekutif di perusahaan besar. Waktu beliau berharga, kamu orang yang masih baru, mungkin belum mampu bersaing. Jadi karena beliau seorang eksekutif, berhak untuk didahulukan. Itu benar. Setiap tahun Pak Chandra di cabang ini punya transaksi minimal 3 miliar. Inilah yang layak untuk cabang kita, nasabah prioritas kami. Bukan orang sepertimu yang melihat uang besar seumur hidup saja nggak pernah. Pak Chandra mendahuluimu, itu berarti dia masih menghargaimu. Memberikan tempat untuk Pak Chandra malah sebuah kehormatan buatmu. Apa yang kamu lakukan? Cuma senilai 3 miliar, kau sampai rela jadi pesuruhnya. Apa grup emas hitam tak mengajarimu etika melayani tamu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gak layak sebut grup emas hitam. Identitasku tak akan bisa kau bayangkan. Aku menyebut grup emas hitam. Justru kalian harus merasa terhormat. Omong kosong. Grup emas hitam
Itu perusahaan kelas atas dunia. Kau yang seperti ini, buat jadi bawahanku aja nggak pantas. Dan sekarang kau malah bicara omong kosong. Henny, apa di bank hitam kalian melayani orang seperti ini juga? Bukankah ini akan merusak Pak reputasi? Chandra benar, semua ini gara-gara bocah ini yang penuh omong kosong. Saya perintahkan untuk segera menangkapnya dan membawanya pergi. Satpam! Kak Sinta, bagaimanapun juga pria ini tetap nasabah kami. Meskipun bicaranya nggak sopan, tapi nggak harus sampai ditahan kan? Diam kamu, Sani. Aku lihat kamu mulai nggak bisa bedakan mana yang benar dan salah. Berani-beraninya membela si miskin ini. Bank emas hitam kita, perusahaan paling top di dunia. Orang miskin seperti dia kesini mengotori lantai masih bisa dimaafkan. Berani bikin keributan, aku akan memaksanya. Mengganti dengan nyawanya itu sudah sangat pantas baginya. Kak Sinta, kata-katamu keterlaluan sekali. Keterlaluan, Sani. Masalah yang dia sebabkan. Apa kamu sanggup menanggungnya? Aku... Jadi ini sikap. Bagus. Boleh juga. Kenapa? Kamu keberatan kah? Keberatan sih enggak. Tapi, sudahlah. Cepat bersihkan sampah ini dan buang semuanya. Cepat bersihkan sampah ini dan buang semuanya. Oh iya, dan bawakan aku 8 miliar lagi. Cepat kerjakan. Aku lagi buru-buru. 2 hari lagi kalau uang proyek ini cair, 30 miliar tunai. Semuanya akan kusimpan di bank ini. Anggap saja ini sebagai bonus bagi. Terima kasih Pak Chandra, saya akan segera mengaturnya. Kamu lihatlah Sani, itulah yang disebut orang besar. Itu yang namanya nasabah VIP yang benar-benar layak kita layani. Pak Chandra cuma datang buat ambil uang biasa saja, tapi bisa langsung narik minimal 8 miliar. Bahkan beliau menaruh 30 miliar deposito tetap di bank kita. Sementara dia, orang miskin seperti dia, berapa yang bisa dia tarik? 50, 100. Hai Sani, saranku buka matamu lebar-lebar. Belajarlah melihat peluang. Jangan buang waktu untuk meladani sembarangan orang. Jangan biarkan siapa saja masuk. Aku datang ke sini secara langsung. Sudah cukup menghargai grup emas hitam. Dan berapa banyak uang yang kuambil? Berapa total uang tunai yang ada di brankas cabang ini? Saya kurang tahu pasti, tapi bank biasanya menyimpan sekitar 50 miliar tunai. Bank emas hitam memiliki dana yang jauh lebih besar, biasanya sekitar 130 miliar. Bagus sekali. 130 miliar itu, aku akan mengambil semuanya. 130 miliar itu, aku akan mengambil semuanya. $130 miliar? Bocah, kau berani juga ngomong kayak begitu. Orang miskin wawasannya emang sempit. Biar ku beritahu sesuatu. Di seluruh kota Jiang yang areanya 8.000 km, cuma ada segelintir orang yang bisa santai ngomong begitu. Lalu, kenapa kau bisa seyakin itu? Kalau aku bukan salah satunya. Kau salah satu dari mereka? Kau serius mau pura-pura sampai akhir? Baiklah, aku akan bicara terus terang. Keluarga Chin di Suwon, keluarga terkemuka di Suwon. Aset mereka mencapai 10 miliar saja. Kalau dilihat dari seluruh kota Jiang yang mampu mengambil 130 miliar, cuma William dari keluarga Sender dan juga ada sosok berpengaruh seperti Kevin Joy. Bocah, biar aku tanya ini. Apakah kau William Sender atau Kevin Joy? Bukan keduanya. Tapi meskipun itu mereka, kalau bertemu denganku, semuanya harus menunduk. Nggak tahu malu. Pak, 2 orang yang baru saja Anda sebutkan, mereka semua terkenal di kotanya, orang berpengaruh. Anda seharusnya nggak boleh berkata begitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Bocah, Tuan William dan Tuan Sen, mereka semua adalah tokoh terkemuka di kota Jiang. Mereka benar-benar orang besar. Dan kau berani menghina mereka. Aku rasa kau udah bosan hidup ya? Kebetulan sekali, perusahaan kami dan grup Sender ada beberapa urusan bisnis. Percaya atau tidak, aku cuma perlu menelpon sekali dan orang-orang akan datang mengurusmu. Kau tidak perlu melakukannya. Aku akan langsung memanggil mereka berdua untuk datang mengobrol. Kevin, ini aku.
Aku kasih kau waktu setengah jam. Bawa William ke bank hitam di Suwon untuk menemuiku. Baik, Pak. Saya akan segera ke sana. Segera hubungi William dan siapkan mobil. Bawa aku ke bank hitam di Suwon. Segera! Baik. Luar biasa. Sekarang aku mulai meragukan, apa kau benar-benar waras? Atau memang benar demikian? Pak Chandra, jangan buang waktu dengan orang miskin ini. Hei, bagaimana kau bisa menyebut orang itu miskin? Cukup dengan bicara, 130 miliar bisa langsung dia tarik. Bahkan berani mengancam Pak William, Pak Shen, bahkan grup emas hitam akan tunduk kepadanya. Pak Chandra, mendengar omong kosong darinya, gimana bisa kamu percaya kata-katanya? Oh, aku mana berani gak percaya. Mungkin saja bank hitam di kota Suwon didirikan khusus buat dia. Dan orang besar seperti dia, kehormatan seperti itu, aku sama sekali gak berani menolak. Bank ini memang milik grup emas hitam yang didirikan khusus untuk orang berpengaruh. Tapi apa orang sepertinya pantas untuk disandingkan dengan orang berpengaruh itu? Gak tahu dari mana dia mendapatkan sebuah kartu rusak ini, lalu menganggap dirinya luar biasa. Hah, dia miskin tapi sok pamer. Ini kartu eksklusif. Ini kartu VIP. Custom bintang 7. Manajer Uji, mohon maaf. Kartu rusak ini, si miskin itu dia yang keluarkan. Saya tadi mau membuangnya ke tempat sampah. Ternyata Anda datang. Saya akan segera... Kau bilang apa? Kartu rusak ini dikeluarkan oleh orang miskin itu. Barang sampah ini. Diam kau! Kartu hitam ini milik bank emas hitam kami. Kartu VIP bintang 7 teratas dan kau memperlakukannya seperti sampah? Mana mungkin ini kartu hitam bintang 7? Kau... minggir! Tuan, kalau pengalaman Anda kurang menyenangkan, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Selanjutnya, saya akan melayani Anda secara pribadi. Pada awal kebangkitan grup emas hitam, mereka dikenal dengan pelayanannya yang teliti. Maka mereka dihargai dan langsung melambung ke puncak. Tapi sekarang, kalian cuma tinggal menyaksikan saja. Ini memang kelalaian dari pihak kami. Kami mohon maaf. Kalau aku hari ini nggak bisa ngeluarin kartu ini, bukan berarti bank emas hitam kalian kartu eksklusif bintang 7-nya. Jadi kalau mereka memotong antrian, ditahan satpam kalian, atau dikeluarkan dari bank, itu semua salahku begitu? Bukan begitu, Pak. Lagi pula bank emas hitam kalian hanya melayani kalangan atas, sedangkan aku, seluruh penampilanku nggak sampai 500.000. Aku cuma dianggap sebagai si miskin yang menarik uang. Bukan begitu, Pak. Tenang dulu ya. Apa yang dia ucapkan itu tidak mewakili bank emas hitam kami. Dan sekarang aku akan menyuruh orang menindaknya. Satpam! Satpam! Jangan Pak Uji. Gimana bisa dia jadi tamu kehormatan kita? Tolong dengarkan penjelasan saya. Tunggu sebentar. Apa yang ingin Anda katakan? Aku tahu bank emas hitam kalian mengeluarkan kartu VIP bintang 7. Di seluruh wilayah Tarnis, cuma 2 buah saja yang dikeluarkan. Kartu pertama dimiliki oleh orang terkaya di Tarnis yang kekayaannya mencapai ratusan miliar. Yang kedua dimiliki oleh seseorang yang belum jelas identitasnya. Pemilik kartu kedua itu ada di hadapan kita. Manajer Wuji, takutnya Anda salah lihat. Pemilik kartu hitam kedua nggak mungkin dia. Pemilik kartu hitam kedua nggak mungkin dia. Bahkan aku, seorang miliarder di wilayah Tarnis, kalau ingin memiliki sebuah kartu hitam eksklusif bintang 7 dari grup emas hitam, itu sama sulitnya dengan mendaki puncak. Jadi, setelah mendapatkannya akan disimpan baik-baik. Kecuali bagi orang terkaya. Di seluruh wilayah Tarnis, mungkin cuma ada keluarga Qin dari Dijing dan Istana Naga yang legendaris. Di antara kedua penguasa besar tersebut, cuma mereka yang memiliki kekuasaan yang berhak mendapatkan kartu hitam kedua. Sementara, lihatlah bocah ini. Meskipun dia memiliki status seperti itu, gimana mungkin penampilannya begitu sederhana? Belum lagi usianya masih muda, pengalamannya masih minim. Datang langsung ke loket untuk mengambil uang? Kalau dia benar-benar orang yang berpengaruh, kenapa dia harus melakukan hal serepot itu? Cukup dengan satu panggilan saja, selesai kan? Walaupun dia ingin tetap rendah hati, tapi
kalimat pertamanya saja ingin membuat grup emas hitam tunduk. Bahkan ingin melampaui Tuan William dan Tuan Kevin. Bicara sembarangan, nggak punya rasa takut. Kecuali dia benar-benar sosok berkuasa itu. Kalau enggak, yang kulihat hanyalah dia cuma seorang badut yang suka cari perhatian. Tuan, bolehkah saya bertanya? Bisakah Anda memberitahu identitas Anda? Manajer Wuji. Di situasi ini, apa Anda pikir dia berani mengatakan yang sebenarnya? Dari awal sampai akhir, dia cuma berpura-pura saja. Dari awal sampai akhir, dia cuma berpura-pura saja. Cukup! Karena Tuan ini memiliki kartu hitam eksklusif kami, berarti dia sudah pasti nasabah terpilih. Dan kau, semua perkataan yang kau ucapkan harus bisa kau pertanggungjawabkan. Manajer Wuji, gimana kalau saya bilang kalau kartu hitam ini adalah palsu? Palsu? Benar. Manajer Wuji, coba Anda perhatikan dengan seksama. Nomor pada kartu ini adalah 001. Jika kartu ini benar-benar asli, ini membuktikan kalau ini kartu pertama dari Bank Emas Hitam ini. Sepanjang sejarah Tarnis, siapa yang memiliki kehormatan seperti itu? Menurut saya, bocah ini cuma bawa kartu palsu yang rusak dan berpura-pura saja. Manajer Wuji, walaupun saya bukan nasabah VIP bank Anda, setidaknya saya cukup dikenal di kalangan elit kota Suwon. Kalau semisal hari ini Anda mengusir saya demi sebuah barang palsu, apa Anda nggak takut reputasi bank Anda akan hancur? Pada saat itu, posisi Anda sebagai manajer, apa bisa Anda pertahankan? Pak, apa Anda bisa memberikan bukti keaslian dari kartu hitam ini? Tentu saja bisa. Sangat menarik, karena dia masih berpura-pura. Manajer Wuji, segera ambil alat pembaca kartu untuk membuktikan kartu ini. Aku ingin lihat, apa dia masih berani menggesek kartunya? Aku ingin lihat, apa dia masih berani menggesek kartunya? Apa yang harus kutakutkan? Baiklah, Manajer Wuji, segera serahkan kepada tamu istimewa kalian alat pembaca kartu. Pergilah, ambil alat pembaca kartu eksklusif dan bawa kemari. Baik, manajer. Kamu terlalu gegabah. Bapak, Anda nggak perlu terpancing emosi sama mereka. Anda sudah janji menggesek kartu kalau ternyata kartu Anda terbukti palsu. Grup Emas Hitam akan menuntut pertanggungjawaban dan Anda nggak akan mampu menanggung akibatnya. Nggak masalah. Pak, saya benar-benar nggak bercanda dengan Anda. Konsekuensinya sangat serius. Anda masih muda, gak perlu korbankan segalanya karena hal ini. Bayar harga yang begitu tinggi. Asalkan Anda mau berusaha, pasti akan ada kesempatan untuk naik ke puncak. Nggak perlu naik ke puncak, karena dari awal aku sudah ada di atas mereka. Hingga akhir hayat, kamu masih saja keras kepala. Nanti kalau kartu Anda nggak bisa terbaca, jangan sampai Anda berlutut dan memohon pada kami agar dibebaskan. Kalau kartu itu bisa terbaca, aku rela menjadi pelayanmu. Apapun yang Anda minta, saya akan melakukannya. baiklah. Silakan gesek. Pak. Kau benar-benar cari mati. Ini. Ini. Bu Yohana, kartu hitam nomor 001 telah muncul. Di mana? Di Bank Emas Hitam Kota Suwon, Provinsi Jiang. Munculnya kartu hitam nomor 001 sangat penting. Beritahu jajaran pimpinan grup, sesegera mungkin pergi ke Bank Emas Hitam di Suwon. Selain itu, laporkan berita ini ke kantor pusat global. Bu Yohana, bukankah ini terlalu berlebihan? Kamu masih belum paham makna dari rangkaian nomor itu? Nomor 001 bukan menunjukkan urutan penerbitan kartu di Bank Emas Hitam. Apa maksudnya? Sejak awal berdirinya grup Emas Hitam belum memiliki potensi untuk menjadi raksasa dunia. Alasan mengapa mereka mencapai tingkat setinggi sekarang sepenuhnya bergantung pada satu orang, yaitu pemegang kartu hitam nomor 001. Identitasnya sangat rahasia, dan justru karena dia mendirikan sendiri grup Emas Hitam yang kini mendunia. Makna dari nomor seri itu untuk menunjukkan kedudukan yang tiada tanding. Kalau diperlukan, seluruh konglomerat Emas Hitam akan siap melayaninya. Dan juga, sejak lama aku ingin sekali bertemu dengannya. Mobil sudah siap. Ini kunci mobil Anda. Ini
Sepertinya kartu eksklusif ini nggak bisa digunakan lagi. Coba gesek lagi. Kalau memang palsu, tetap palsu. Gimana pun juga nggak akan bisa jadi asli. Gimana kalau aku menggeseknya lagi? Aku rasa kamu sebaiknya berpikir matang-matang. Gimana harus memohon belas kasihan nanti? Manajer Wuji, apa yang kau ragukan? Kau nggak benar-benar berniat menggeseknya lagi kan? Mungkin ada masalah dengan sistemnya. Masalah VIP nggak boleh sembarangan. Aku harus hati-hati. Manajer Wuji, masih nggak bisa digesek. Gimana kalau kau coba lagi? Nggak perlu. Kartu ini palsu. Apa ada sesuatu yang ingin Anda jelaskan? Aku bisa pastikan nggak ada masalah dengan kartu ini. Jadi maksud Anda, mesin kartu di Bank Emas Hitam kita mengalami masalah? Atau mungkin hak akses Anda kurang memadai. Tidak ada masalah dengan mesin kartu. Saya bisa pastikan itu. Dan mengenai hak akses yang Anda maksud, setiap nasabah VIP bintang 7 di Bank Emas Hitam kita, mesin pembaca ini memiliki hak otoritas. Kecuali kalau tingkat Anda lebih tinggi dari nasabah VIP bintang 7. Tapi itu nggak mungkin. Karena Anda nggak bisa kasih penjelasan yang masuk akal. Jadi selanjutnya, maka kami minta kerjasama Anda. Satpam! Itu kepala keluarga Sander William. Dan yang itu Pak Kevin Joy, serta kepala domestik grup Emas Hitam, ketua direksi Bu Yohana. Pak Willy, Pak Kevin, Bu Yohana, mereka semua datang hari ini. Apa mungkin mereka mau berunding kerjasama besar di sini? Pak Chandra, perusahaan kalian kan memang sudah bekerja sama dengan Pak Willy dan Pak Kevin. Kalau bisa manfaatkan kesempatan ini untuk jalin hubungan dengan Bu Yohana dari grup Emas Hitam, bukankah itu bakal jadi lompatan besar? Benar juga. Ini adalah kesempatan emas. Tapi, bukannya kau bilang bisa membuat grup Emas Hitam, Pak Willy dan Pak Kevin tunduk padamu? Nah, sekarang saatnya. Apa dia masih punya nyali? Jangan-jangan malah sudah ketakutan sampai nggak bisa ngomong. Tenang saja. Kalau dia sampai berani sesumbar, maka aku akan membantunya mewujudkan apa yang dia mau. Pak Willy, Pak Kevin, perkenalkan, saya Chandra dari grup Helios. Ini kartu nama saya. Mau apa kau?